Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoldiwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polisi amankan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan liquid vape dalam jumlah besar di perairan Labuan Hatu Utara. Peringatan Hari Buruh diwarnai dengan pemberian hadiah spontan dari Polres Garut kepada massa buruh yang berunjuk rasa. Di informasi pertama pemirsa, polisi amankan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. BBM tersebut mestinya diperuntukkan untuk rakyat, tetapi dijual belikan di perusahaan. Ini punya Andre. Tim gabungan Polda Bangka Belitung berhasil membongkar gudang penimbunan BBM solar bersubsidi di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. 80 jerigen berisi solar subsidi yang ditemukan merupakan barang bukti kejahatan penimbunan BBM bersubsidi. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 3 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan 4 buah toren yang salah satunya berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Ini kenapa bentuknya? Nah, ini jerigen siapa? Ini jadikan dia simpor untuk alat. Biasa pakai gini ya, posisi ya. Total 9.000 liter solar bersubsidi yang berhasil diamankan ini merupakan hasil ungkap kasus yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung. Dari hasil operasi tersebut, polisi juga mengamankan 4 orang pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan tim gabungan, para pelaku ini diketahui membeli BBM jenis biosolar dari penyuplai dengan harga Rp8.800 hingga Rp9.200 per liter. Kemudian para pelaku menimbun BBM solar tersebut di gudang dan menjualnya kepada pihak industri dengan harga Rp10.500 hingga Rp14.000 per liter. Polda Kepulauan Bangka Belitung gabungan dengan Satreskrim Polres Belitung berhasil mengamankan barang bukti BBM jenis solar bersubsidi. Adapun yang diamankan oleh penyidik gabungan itu untuk BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter, kemudian 3 unit truk tangki, ada 5 unit tangki besar berukuran besar, kemudian 80 jerigen kosong. Kemudian BB yang diamankan lagi adalah 2 unit handphone dan laptop. Sekarang sudah dalam proses penyidikan, kemudian tersangka yang sudah diamankan dan dilakukan proses penyidikan sebanyak 5 orang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini para pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Belitung dan terancam 6 tahun penjara. Dari Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Kenapa bentuknya? Nah, ini jerigen siapa? Ini jadikan dia simpor untuk alat. Biasa pakai gini ya. Dan pemirsa, peringatan Hari Buruh diwarnai dengan pemberian hadiah spontan dari Polres Garut kepada massa buruh yang berunjuk rasa. Aksi ini mendapatkan apresiasi dari para penunjuk rasa yang melakukan aksinya dengan damai. Ribuan buruh di Kabupaten Garut berunjuk rasa dengan melakukan long march ke Simpang 5 Kota Garut. Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei. Aksi massa ini pun dikagetkan dengan pemberian kue ulang tahun dari Kapolres Garut dan Dandim Garut, sekaligus pelepasan balon dan pemberian setangkai bunga oleh Polwan. Hadiah ini sebagai bukti kecintaan kepada buruh. Turut bersuka cita,
Hari Buruh dengan harapan buruh di Indonesia khususnya dapat maju keekonomian masyarakat Kabupaten Garut khususnya. Demikian. Aksi unjuk rasa dari Garut ini diikuti sekitar 1.700 buruh yang berangkat ke Jakarta. Dari Humas Polres Garut, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana aksi damai peringatan Hari Buruh yang diwarnai dengan pemberian hadiah spontan dari Polres Garut kepada massa buruh. Saat ini kita telah terhubung dengan Wakapolres Garut, Kompol Bayu Tri Hidayat. Selamat sore Pak Bayu. Baik, selamat sore. Pak, bagaimana kondisi Kamtibmas peringatan Hari Buruh di wilayah Garut? Alhamdulillah kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Garut kemarin pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan terkendali sehingga tidak menimbulkan ekses negatif baik kemacetan lalu lintas maupun keluhan masyarakat ataupun aksi-aksi anarkis yang tidak diharapkan. Pak, berapa personel yang dipersiapkan dalam pengamanan buruh tersebut? Dalam pengamanan kegiatan peringatan May Day kemarin, Polres Garut telah menerbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh Bapak Kapolres, total sebanyak 333 personil Polri, namun kami juga dalam pelaksanaannya didukung oleh unsur Forkopimda seperti dari Satpol PP, kemudian dari Kodim, Koramil, kemudian Dinas Perhubungan, ada juga dari Damkar, yang keseluruhannya total hampir mencapai 500 personil dan bisa bersinergi di dalam mengamankan kegiatan peringatan May Day yang berjalan dengan lancar dan terkendali. Ribuan buruh berunjuk rasa dengan melakukan long march. Dapat diceritakan teknis pengamanannya, Pak? Baik, dapat kami jelaskan bahwa untuk cara bertindak kami pada hari Rabu, H-1 sebelum kegiatan long march tersebut, Bapak Kapolres Garut, AKBP Muhammad Fajar Gemilang, SHSK MIK, telah mengumpulkan para Kapolsek jajaran yang wilayah hukum dari rute aksi long march yang dilintasi, juga para Kabak dan Kasat, ada Kabak Ops, Kasat Lantas. Beliau telah memberikan arahan-arahan penting mengenai teknis pengamanan pada hari Kamis tanggal 1 Mei, dan kami menempatkan personil yang tadi berjumlah 333 personil itu di titik persimpangan yang rawan macet, titik perpotongan, dan dari mulai titik kumpul sampai dengan titik akhir para buruh melaksanakan long march tersebut. Pak, peringatan Hari Buruh diwarnai dengan pemberian hadiah spontan dari Polres Garut. Dapat dijelaskan aksi tersebut, Pak? Baik, dapat kami jelaskan bahwa aksi tersebut merupakan aksi spontanitas yang diprakarsai oleh Bapak Kapolres, dikarenakan aksi kemarin alhamdulillah dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga aksi tersebut diapresiasi oleh Bapak Kapolres dan juga anggota Polres Garut tentunya. Kemarin juga ada beberapa poluan kami yang memberikan bunga dan juga ada kue juga bagi para buruh yang tiba di finish di Bundaran Simpang 5.
Baik Pak, mungkin ada pesan kepada para buruh dan masyarakat segera melapor ke kepolisian terdekat jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas di lingkungan. Betul sekali, untuk Polres Garut sendiri, Bapak Kapolres telah menginisiasi program lapor atau Taros Kapolres. Ada nomor handphone yang 24 jam bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Garut khususnya. Dan juga kami menghimbau bagi masyarakat untuk tidak ragu-ragu melapor, bisa di pesawat telepon 110. Ini bisa dilaporkan juga 24 jam, kapan dan dimanapun. Artinya masyarakat saat berada di luar kota pun bisa mengakses nomor tersebut dan nantinya akan terhubung dengan kantor kepolisian resort setempat untuk bisa segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Wakapolres Garut, Kompol Bayu Tri Hidayat, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Nekat merampas ponsel di toko ponsel. 2 taruna yang sedang menempuh pendidikan di sekolah pelayaran di Aceh Besar ditangkap polisi. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan di siang bolong. Dua taruna sekolah pelayaran di Kabupaten Aceh Besar Aceh berinisial IK 21 tahun dan AA 19 tahun telah diamankan oleh polisi setelah aksi mereka merampas ponsel di toko ponsel yang ada di pusat kota Banda Aceh siang bolong terekam kamera pengawas. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan kedua pelaku telah mempersiapkan sebuah cairan cabai yang sengaja digunakan untuk disemprotkan ke wajah pemilik saat melakukan perampasan. Setelah mendapatkan laporan dari pemilik toko dan berbekal petunjuk dari CCTV, tim Rimung Polresta Banda Aceh langsung melakukan penyelidikan dengan pengejaran terhadap kedua pelaku dan berhasil mengamankan pelaku di lokasi mereka belajar di jalan menuju Krung Raya. Dan kita mendapatkan laporan tim Rimung yang dipimpin oleh Ibda Effendi itu mendapatkan informasi bahwasannya telah terjadi perampokan atau perampasan HP di toko Indah Video. Setelah mendapatkan informasi kejadian tersebut, tim Rimung langsung melakukan penyidikan dan pada hari Senin tanggal 28 April sekira pukul 16, tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh yang dipimpin Ibda Effendi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Sesampainya di situ, tim Rimung langsung menjumpai direktur sekolah tersebut dan menanyakan tentang keberadaan saudara Ibnu. Dari hasil interogasi saudara Ibnu mengakui perbuatannya dan dia melakukan berdua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ini akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Dari Humas Polresta Banda Aceh, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.